Halo semuanya. Nah, selamat datang di kelas kita. Kita ada sekarang di kelas Scratch. Kita akan membuat sebuah animasi, di mana animasi ini nanti akan hmm, kita akan membuat sebuah game scavenger hunt, di mana nantinya kalian akan belajar membuat animasi-animasi dengan aplikasi Scratch. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu nih ya. Karena kan kata orang kalau nggak kenal nggak sayang nih. Nah, perkenalkan dulu nama kakak Vicky Sepia. Kalian bisa manggil kakak dengan panggilan Kak Vicky. Nah, eh, biar kakak tahu juga nama kalian semua, biar kakak tahu mau manggil siapa ya adik-adik ini. Nah, coba kita perkenalan dulu satu persatu. Namanya siapa dan dari mana? Oke, terima kasih. Nah, setelah kita berkenalan tadi kan kakak sudah sedikit menyinggung ya, kita mau membuat sebuah animasi permainan perburuan-perburuan seperti itu ya, seperti penjarahan ya. Pasti yang lebih main tuh kayak berburu harta karun. Nah, ini ada beberapa contoh permainan yang sudah dibuat di Scratch. Nah, kita akan membuat animasinya. Nah, hari ini kita akan belajar Scratch eh, untuk membuat slide, backdropnya, untuk membuat font. Nah, jadi sebelum kita memulai, aku mau tanya dulu, kalian semua sudah membuat akun kan ya di Scratch? Nah, kalau sudah, silakan kita buka akun Scratch-nya. Jadi pertama, kita akan eh, membuat ini dulu. Kita akan membuat menentukan sprite dan backdrop ya. Nah, gimana sih cara membuatnya gitu. Nah, kita buka Scratch-nya, aplikasi Scratch kalian yang udah dibuat. Kita klik create di sini. Lalu akan muncul nanti layarnya. Nah, di sini sudah ada layarnya, kita akan menentukan sprite yang mau kita gunakan untuk animasi kita. Jadi kita akan pilih sprite-nya di sini. Ini untuk memilih sprite. Nah, kita akan membuat novel. Jadi kayak hujan hujan salju gitu ya. Berarti kalau hujan salju itu berkaitan dengan beruang. Kalian bisa pilih di sini, kalian akan pilih bir. Nah, kalian kalau mau milih yang lain juga boleh. Mau milih eh, kupu-kupu, mau milih atau apa, bebas ya. Tapi ini kakak akan pilih bir. Nah, lalu spread yang kedua yang kakak pilih itu adalah karena berhubungan dengan salju ya. Kita cari yang salju atau bisa di sini di set juga boleh snow salju. Nah, dapat nih snowflake-nya. Kita klik klik aja di sini ya. Nah, jadi di sini sudah eh, ada snow-nya. Lalu kayaknya kalau saljunya sebesar ini kebesaran ya, bisa kita kecilin ukurannya di sini. Misalnya kita mau 20, nah, jadi kecil seperti ini 20 boleh taruh di sini. Nah, lalu eh, backdropnya ini polos banget ya. Jadi kita mau tambahin backdrop di belakangnya. Dan klik di sini, nah, lalu kita pilih karena ini salju-salju, ini aja kita pilih yang bentuk salju-salju. Atau bisa juga eh, biar kelihatan ya. Nih, ini potensi. Oke, atau bisa juga kalian pilih, kalian punya backdrop sendiri, kalian download dari Google atau apa, boleh juga tambahkan nanti di backdropnya. Oke, sekarang kita akan memulai untuk membuat
codingnya. Untuk kita mulai untuk buat coding ya. Jadi pertama yang mau kakak buat codingnya itu untuk bir-nya. Kita kan punya dua sprite-nya nih. Ada bir, ada snowflake-nya. Kita akan buat bir-nya terlebih dahulu. Jadi pertama klik event. Nah, when green flag-nya kita klik, hmm, ketika kita mengklik ini, kita mau posisi bir-nya ini ada di sini, ada di tengah-tengah sini ya. Atau bisa kita susun di sini, ini satu, di sini 99, ini 99. Nah, posisinya ada di tengah-tengah sini. Nah, jadi eh, kakak mau nanti ketika kita mulai mengklik ini merah hijaunya, grand flag-nya, nanti posisi birnya ini ada di tengah-tengah. Jadi kita cari motion ya, motion, go to, kita letakkan sini. Jadi go to X-nya 1, Y-nya minus 99. Nah, sama seperti di sini. Di mana X ini adalah sumbu horizontalnya, Y-nya sumbu vertikalnya. Ya, berdasarkan titik koordinat ya. Y-nya kalau ke bawah negatif, kalau ke atas positif, ke kiri negatif, X-nya ke kanan positif. Nah, lalu kalau mau saat diklik ini, grand flag-nya, gearnya ini menghadap ke kanan. Jadi kita cari di motion sini, point in direction. Nah, kalau dia positif 90, berarti dia ngadep kanan. Kalau dia negatif 90, berarti dia ngadep ke kiri. Jadi posisinya nggak berubah. Dan kalau maunya dia cuman ada menghadap kiri dan kanan saja. Tidak, jadi dia tidak muter-muter. Jadi kita buat set rotationnya ya. Kita cari di set rotationnya. Ini, selesai. Jadi saat diklik grand flag-nya, maka gearnya nanti akan ada di tengah-tengah sini, menghadap ke kanan, jadi dia tidak muter-muter. Sekarang kita akan buat ketika gearnya nanti berjalan, berjalan ke kanan, maka dia nanti akan, ketika dia nanti misalnya berjalan ke kanan sampai sini, berjalan ke sini, nah nanti dia akan munculnya di sebelah kiri, di sini. Jadi kita buat dulu mouse-nya. Kita akan pilih event lagi ya untuk birnya. Event. Nah, ketika kita klik, ketika nanti kita milih, kita klik kanan, right arrow, kita klik ini, maka dia birnya akan berjalan ke kanan. Nah, dia akan menghadap ke kanan. Berarti motion, point in direction lagi kita buat. Kita ketika kita klik arah kursor, arah ini ya, di apa namanya? Ketika kita klik dia di kanan di laptop kita, maka dia akan ke kanan, menghadap ke kanan. Jadi point in direction-nya 90. Lalu kita akan buat dia berjalan ke kanan ketika itu kita klik berulang, maka dia akan berjalan ke kanan. Kita klik kontrol, repeat, kita cari repeat, repeat, repeat until. Repeat. Ah, ini dia. Repeat until. Nah, ketika kita klik klik ke kanan, maka dia nanti
akan berjalan ke kanan gitu. Jadi change. Kita cari di motion, change X. Ini change di, oke, change X nih. Ya, sampai repeat until sampai kita tidak mengklik lagi, sampai kita tidak mengklik lagi tombol arah ke kanannya ya. Berarti until sampai kita cari sensing di sini sampai nih sampai tidak diklik lagi. Kita buat ini operatornya dulu ya, not. Lalu kita letakkan sensingnya sampai kita tidak mengklik lagi arah ke kanan. Oke, jadi kita coba ya. Kalau kita klik kanan, nah maka dia akan berjalan ke kanan. Ya, ketika kakak klik di laptop ini arah ke kanan, dia tidak mengarah, dia akan berjalan ke arah kanan. Nah, gimana sekarang? Gimana caranya? Kalau dia sudah sampai ujung, kita mau dia ke arah sini. Oke. Ketika dia sudah sampai ujung sini, maka dia akan muncul di sebelah kiri. Ketika dia sampai ujung kanan, dia akan muncul di sebelah kiri. Kita akan buat if then. Nah, jika posisinya di ujung, tadi di ujung berapa ya? Nah, ketika posisinya di ujung berarti X-nya 317. Kita akan buat dulu cari lagi di kontrol triggernya if then jika maka. Nah, operatornya kita buat sama dengan ya. Nah, jadi kita mau saat posisi X-nya ini 317, maka dia akan muncul dari sebelah kiri. Jadi kita akan cari di sensing X position ya. X positionnya. Eh, kita akan cari X positionnya di sini. Ah, nih. Di motion, sorry. Di motion expositionnya itu sama dengan kita lihat nih ketika dia di ujung 317 kita ganti di sini ketika expositionnya 317 maka dia akan change x-nya setnya menjadi set x. Nah, dia akan menjadi minus 317. Nah, jadi ini ketika kita klik kanan maka posisinya akan menghadap ke kanan. Jadi point direction-nya 90 sampai kita tidak mengklik lagi. Nah, jadi dia ketika tidak mengklik kanan lagi. Jadi kalau kita mengklik kanan, dia akan berjalan terus sampai ke kanan. Nah, ini kecepatannya bisa kita ubah ya, sesuai ini aja. Jadi akan di sini 10. Lalu, jika posisinya sudah sampai X-nya sampai ujung 317, maka dia akan muncul dari sebelah kiri. Jadi kita coba ya. Kita mulai dari tengah. Ketika kakak klik di laptop ini, eh, klik tombol ke kanan, arah kanan, maka dia akan muncul dari sebelah kiri. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat dia arahnya terbalik. Kalau dia menghadap ke kiri, dia berjalan ke arah kiri sampai ujung sini, dia akan muncul dari sebelah kanan. Nah, caranya gimana? Kita akan buat codingnya sama seperti ini, tapi kita tidak akan membuat ulang. Jadi kita klik kanan saja di sini, di atas, kita duplikat. Oke, kita tarik ke sebelah sini. Oke.
Nah, kita tinggal buat arahnya ketika kalau ini dia menghadap kanan kita klik tombol kanan, maka ketika ke kiri kita akan buat dia left arrow. Jadi ketika kita mengklik tombol ke kiri, maka dia akan menghadap ke kiri. Maka point direction-nya kebalikannya. Jadi minus 90 ya. Jadi dia akan menghadap ke kiri. Lalu repeat until eh, sampai kita tidak mengklik lagi klik kirinya. Nah ini change-nya minus 10 derajat. Jadi kita buat saja semuanya kebalikan dari yang menghadap kanan ya. Berarti exposition-nya kalau dia berjalan ke kiri sampai minus 317, maka dia nanti akan muncul di X yang sebelah kanan, yang sebelah kanannya X-nya itu set to X-nya 317. Oke, sekarang kita coba. Nah, ketika kita klik kiri, dia akan muncul ke sebelah kiri ya. Oke, nah setelah itu kita akan buat dia eh, di sini, di gearnya ini dia ada dua custom ya. Nah, ada custom ini berjalan gini, ada yang customnya berdiri ya. Jadi kita akan buat eh, event dulu. Nah, kita akan buat ketika kita mengklik space, space maka nanti birnya ini bisa berdiri gitu. Ketika kita mengklik space, kita bisa buat birnya ini berdiri dan kembali ke posisi semulanya. Jadi uh, when space space press, jadi ketika kita klik space, kita akan buat dari ini triggernya dulu kontrol ya. Jadi, nah, jadi kita akan mengubahnya kan jadi dua, jadi if then else. Jadi kita akan mengubah kalau kita klik space, ya nanti kostumnya berubah, bisa berubah menjadi yang di sini ada bir A, yang ini yang berdiri bir B ya. Oke, kodenya. Ini kita letakkan dulu operatornya. Kita letakkan kodenya. Ya, kita akan buat customnya. Custom numbernya, looks. Kita cari custom number. Kita cari ini switch custom ya. Jadi ketika kita klik, maka dia akan berubah ke tadi B. Dia tadi yang awalnya posisinya itu eh, posisi posisi apa ya namanya? Kalau tangan dan kakinya di bawah itu. Nah, ketika posisi tangan dan kakinya di bawah, kita akan buat dia menjadi ketika klik space dia akan jadi berdiri, jadi bir D. Tadi customnya custom D ya. Atau nanti ketika diklik lagi space, maka dia akan berubah lagi ke posisi semula menjadi bir A lagi. Jadi bir A-nya dia akan posisinya seperti ini ya. Nah, ini kita akan buat custom number. Ini dia, custom number ya. Di custom numbernya ini adalah custom number 1. Oke. Karena dia ada di tapi oh, coba kita coba ya. Nah, ketika kakak klik space di laptop, maka dia akan berdiri. Ketika kakak klik lagi space lagi, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, jadi untuk bir, ini udah selesai nih kita buat. Jadi
kita tadi membuat posisinya itu ada di tengah-tengah, jadi dia tidak keliling-keliling. Ya, jadi di posisi awalnya dia akan menghadap ke kanan apabila kita klik green flag-nya. Oke. Nah, misalnya nih, ini kita taruh sini nih. Ketika klik ini, nah, dia akan tetap berada di tengah. Lalu yang kedua tadi kita buat ini, jika kita klik tombol kanan di laptop arah ke kanan, maka dia akan berjalan ke kanan. Nanti setelah di ujung, dia akan muncul dari sebelah kiri. Lalu, kalau kita klik yang sebelah sini tadi, yang kita duplikat tadi, kalau kita klik tombol kiri, arah ke kiri di laptop kita, maka dia akan mengarah ke kiri. Setelah dia sampai di ujung kiri, maka dia akan muncul dari sebelah kanan. Nah, tadi coding kita yang terakhir, tadi kita membuat ketika kita eh, klik tanda spasi di laptop, maka dia akan berdiri. If then kita switch lagi, dia menjadi semula. Jadi kita pakai jika maka ya. Oke, itu untuk dirnya udah selesai. Sekarang kita akan ke sprite 2. Nah, sprite 2 ini kita akan buat maunya ini, snowflake-nya ini akan berguguran atau jatuh gitu ya ke bawah. Jadi kita akan buat dia, tapi snowflake-nya kita akan buat dia jadi banyak, nggak satu jadi ya. Nah, caranya gimana? Kita nggak perlu copy paste satu per satu. Jadi kita akan buat dia clone, di cloning ya, biar dia jadi banyak gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kita pertama buat event dulu. Nah, ketika kita klik grand flag-nya, nah, untuk mengkloning, kita harus menyembunyikan. Kita hide dulu, kita menyembunyikan snowflake yang aslinya. Jadi, snowflake aslinya ini kita hide ya. Jadi, kita di looks, kita cari, kita sembunyikan, hide. Jadi, harus disembunyikan. Ingat ya. Jadi, kalau kita mau mengkloning, jadi yang aslinya itu harus di hide. Nah, lalu kita trigger, kita mau clone, mau mengklonnya, kita buat eh, forever ya di sini. Lalu kita cari eh, create, create clone. Kita mau clone ini ya. Kita buat di sini, create clone of mouse. Jadi nanti eh, ini akan di cloning ya, jadi bertambah banyak gitu. Jadi kita sampai wait until kita masukin sini eh, agar munculnya eh, agar wak- waktu untuk munculnya itu bisa diatur, kita buat 0,5 detik. Jangan wait until ya, wait aja ya. Kita ganti. Oh ini kita mau mau buat waktunya itu ya. Sini. Jadi nggak jadi, kita delete. Oke. Kita buat 0,5 detik. 0,5 detik. Set, sampai 0,5 detik. Nanti dia akan mengcloning. Lalu kita akan mulai clone-nya when I start. Nah, oke. Ketika kita mulai eh, menampilkan cloningnya, ketika kita mulai menampilkan cloningnya, nanti kalau yang aslinya itu kita hide, maka yang cloningnya itu nanti akan muncul, berarti show. So, oke ini
Lalu kita akan buat dia ini ya, infonya itu dari sini ke sini, dari ujung ke ujung, dari sini ke sini. Jangan ke ujung banget, nanti dia terpotong. Jadi dari sini ya, dari sini ke sini kita akan buat dia muncul, snowflake-nya muncul dari intervalnya antara dari sini sampai sini. Nanti koloninya akan muncul di situ. Kita akan pilih motion, karena yang akan kita ubah itu ini ya, suatu X, Y. Lalu kita akan pilih operator. Eh, ini kan nanti kalau di cloning dia akan banyak. Jadi kita akan aturnya itu random dari ujung sini ke ujung sini. Secara random berarti kita buat untuk X-nya itu fixed random. Fixed random. Random kita buat aja ini minus 230 sampai 230. Nah, kira-kira tuh dari sini sampai sini lah ya. Nah, dari sini sampai sini. Ya. Nah, lalu untuk ininya juga kita akan membuat kunci snowflake-nya. Kalau X tadi dia ke samping ya, kalau Y-nya itu berarti dia ke bawah ya. Kita akan membuat Y-nya ini random juga. Secara random dia akan muncul. Ini kita buat 130 sampai 140. Jadi dia nanti akan muncul itu dari antara sini sampai sini nih. Kisaran interval antara sini sampai sini. Nah, lalu kita akan eh, dia akan berulang ketika dia sudah bawah, sampai ke bawah sini. Ketika snowflake-nya sampai bawah sini atau snowflake-nya terkena bir, maka dia akan mengulang lagi muncul dari atas. Nah, kita akan buat seperti itu. Jadi snowflake-nya ini menyentuh bir atau dia menyentuh sampai bawah sini, maka dia akan muncul lagi, berulang lagi muncul dari atas. Kita akan buat repeat until di control, repeat until ini. Kita akan di sini. Nah, tadi kita buat dulu operator ya. Operator, karena ada dua tadi, saat menyentuh bir atau saat menyentuh bawah. Jadi kita buat on. Nah, yang pertama itu adalah repeat until dia akan mengulang dari atas sampai dia menyentuh bir. Berarti kita buat di sensing, cari sensing, touching bir. Touching. Nah, kita letakkan di sini. Kita belum letakkan operatornya ya. Kita letakkan dulu operatornya. Hmm. 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 Nah, jadi, oke. Jadi, ketika kita menyentuh, ketika snowflake-nya menyentuh bir, jadi kita pilih di sini bir, atau dia menyentuh sumbu Y di kurang dari minus 170 kita buat ya. Berarti Y posisinya
Dari motion di position. Nah, di positionnya ketika, tapi kita buat operatornya dulu ya. Posisinya sampai berapa? Kita buat ini. Kurang dari. Nah, ketika y posisinya kurang dari, kalau di bawah ini, kita buat aja minus 170. Nah, jadi ketika snowflake-nya ini menyentuh bir atau snowflake-nya ini berada di posisi Y-nya kurang dari minus 170 berada di sini, maka dia akan berulang ke atas ya. Berarti ini Y itu kan menjadi kita buat di sini minus 5. Nah, coba ya kita lihat udah tertekan nggak dia ya. Nah, jadi ini tapi di sini dia belum hilang kan? Gimana sih caranya biar pas sudah nyampe ke bawah dia hilang? Kalau lupa kasih ini ya, berarti kita harus di delete itu snowflake-nya. Kita cari kontrol, delete di sana. Pas setelah nyampe bawah, dia hilang. Oke, kita coba ulang ya. Nah, jadi setelah dia menyentuh bir, atau setelah dia nyampe bawah, yang kita cloning tadi hilang dianya. Nah, jadi udah jadi. Nah, jadi kita sudah buat tadi ada di slide satu, kita sudah buat ini ya, eh, buat birnya, di mana posisinya tadi, posisi awal, lalu eh, kita membuat dia berada di posisi tengah, lalu ketika kita klik eh, tombol kanan maka dia akan berjalan ke arah kanan. Nanti setelah dia ada di ujung, dia akan muncul dari sebelah kiri. Lalu ketika kita klik tombol kiri, kita supirnya ini akan berjalan ke kiri. Lalu setelah sampai di kiri ini, sampai di ujung, dia akan muncul dari sebelah kanan. Ya. Nah, lalu kita buat juga tadi dia posisi dia berdiri dengan ke posisi saya jika kita mengklik spasi. Nah, ini. Nah, lalu tadi kita juga buat di step 2. Nah, kita buat tadi ketika kita mengklik grand flag-nya, maka dia akan muncul snowflake-nya, muncul ke bawah. Jika dia menyentuh bir, maka dia akan kembali lagi ke atas. Jika dia menyentuh yang bawah, maka dia akan kembali lagi dari atas. Ya. Nah, oke, itu hmm, yang kita kerjakan hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya, untuk kalian semua. Nah, menurut kalian nih, dari yang kita kerjakan tadi, menurut kalian yang mana sih yang susah? Eh, Waktu kita membuat backdrop, mencari backdrop, membuat slide, mencari stepnya, membuat bir, coding bir, atau coding snowflake, nah susah yang mana? Gitu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua bisa membuat animasi-animasi yang lebih kreatif lagi ya. Oke, terima kasih.